Ya. Jadi sebelum kita mulai, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah bisa bergabung lagi untuk acara kita malam ini. Tanggal 27 Ramadan kan harinya. Di Indonesia masih 26 ya. Indonesia 26 kecuali yang Muhammadiyah. Iya kan? Kita kan duluan sehari. Ya, ganjilnya beda. Baru besok Indonesia ganjilnya. Kalau yang oke. Ya, kita di sini maghribnya jam 8. Jam 9 baru isya. Jam 12 baru kita mulai acara ini. Nanti jam 3 sudah makan. Saat aja dulu. Ya, kita hari ini akan bahas ringkas saja, mungkin bahas sesuatu yang simple ya, sesuatu yang kita itu seringkali lupa hal-hal mendasar ya. Kita seringkali lupa hal-hal yang basic. Begitu juga dengan kita Islam itu banyak hal yang simple, banyak hal yang ringkas, banyak hal yang mudah yang seringkali kita terlupakan karena kita berdebat macam-macam, membahas macam-macam, berbagai hal yang kadang melupakan untuk apa kita Islam, untuk apa kita hidup, untuk apa kita berusaha untuk menjadi baik. Coba sekarang kita ini ada dua orang ini. Kira-kira hal apa yang bisa membedakan antara dua orang ini secara ringkas saja? Baju yang gampang terlihat ya. Kalau gantian bajunya bisa dibedakan lagi enggak? Bisa. Ini bisa? Muka. Istri. Kan tak dibawa sini. Yang satu belum punya. Nampak. Jadi kepengen nanti dia. Ya, bisa jadi hal yang ringkas, baju misalkan. Tapi begitu berganti baju kan tidak bisa dibedakan lagi. Tadi, yang namanya Taufik yang mana pakai baju krem misalkan. Ternyata baju saya diganti sama dia. Ada orang datang lagi tanya, Taufik namanya Taufik yang mana baju krem. Ternyata baju saya sudah dipakai dia. Jadi orang itu mengidentifikasi yang baju krem itu Taufik, dia Taufik gitu. Nah, itu sesuatu yang kita pakai, bukan melekat di diri kita. Ya kan, ada hal-hal yang mengidentifikasi kita secara melekat ke diri kita. Gampangnya seperti itu. Seperti juga kalau di Indonesia, bukan di Indonesia aja, ya mungkin di Indonesia ya, mau beli aqua gitu, yang dibeli Ades, yang dibeli apa lagi? Air mineral. Mestinya kan beli air mineral. Kalau di daerah banyak orang ke kantor pakai apa? Pakai Honda, padahal yang lain Yamaha, ya kan? Itu adalah identifikasi atau identitas yang sebenarnya simple, tapi seringkali kita salah mengidentifikasi karena kita salah paham, gagal paham. Kenapa kita lupa hal-hal yang mendasar tadi? Yang namanya Yamaha ya punya merek Yamaha, tidak boleh Honda dinamakan Yamaha. Yang namanya Aqua ya merek Aqua, tidak boleh kita menamakan Ades itu sebagai Aqua. Itu hal-hal yang mendasar, yang simple, yang terlupakan karena kita terlalu berlebihan, terlalu naik, tapi lupa bawah. Nah, kita berislam itu juga demikian. Kira-kira hal apa yang paling mendasar yang kita membedakan kita dengan orang lain, membedakan kita sebagai orang Islam dengan orang yang bukan Islam? Sholat ada yang lain? Iman. Kepercayaan. Iya, gimana cara bukti kepercayaan? Kalau cewek kerudung mana? Cewek kerudung. Orang Kristen juga banyak berkerudung. Iya. Apalagi orang Ortodok itu berkerudung. Atau Biarawati juga berkerudung. Apalagi cara beribadah sholat tadi. Apalagi? Adanya Ramadan. Orang Kristen berpuasa 40 hari.
Ya, itu semuanya betul. Yang membedakan kita dengan orang yang bukan kita, membedakan antara kita sebagai orang Islam dengan orang yang bukan Islam adalah rukun Islam. Ya kan? Itu yang paling mendasar. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hal paling mendasar, yang paling wajib, yang harus kita miliki sebagai orang Islam. Tidak mungkin orang non muslim bersyahadat, ya kan? Tidak mungkin orang non muslim menyembah kepada Allah. Lakum dinukum waliyadin, itu sudah jelas dibedakan. Islam itu Tuhannya ya ini, orang non Islam itu Tuhannya ya terserah. Tidak boleh dan tidak mungkin kita beriman sehari kepada Allah, sehari kepada yang lain. Atau kita tetap beribadah kepada Allah, sholat 5 kali sehari, tapi juga kita beribadah ke kuburan, atau kita juga beribadah kepada Tuhan yang lain. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang pertama, yang paling basic yang membedakan diri kita dengan orang-orang non muslim adalah syahadat. Wa ilahukum ilahun wahid. Nah, jadi kul huwallahu ahad. Jadi Tuhan itu ya Tuhan kita Allah gitu. Tidak mungkin Tuhan kita itu adalah Tuhan yang lain. Itu yang harus kita imani, itu yang bisa membedakan kita dengan kelompok yang lain, membedakan kita dengan agama yang lain. Jangan sampai kita terframing bahwasanya kita tidak boleh menunjukkan identitas kita. Identitas kita Islam, ya tunjukkan identitas kita Islam. Ada orang-orang mengatakan kita tidak boleh memperlihatkan agama kita. Agama itu privasi. Itu memang privasi. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk Islam, itu betul. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk beriman kepada Allah, itu betul. Tapi ketika kita sudah berislam, ya tunjukkan bahwa kita itu identitasnya adalah Islam, bahwa kita itu beriman kepada Allah. Nah, tidak boleh kita kemudian ikut-ikutan beli aqua gitu, yang kita beli ades. Kita mengatakan kita beriman kepada Allah, tapi kita nyembah Tuhan yang lain. Jadi kita harus fix, kita harus clear, kita harus jernih, kita harus bisa membedakan diri kita dengan penganut agama yang lain. Itu yang pertama, wajib, sangat wajib. Kalau ini yang pertama ini salah, yang pertama ini tidak betul, maka rukun yang berikutnya juga akan menjadi salah. Gitu ya. Ini yang wajib. Yang kedua adalah, rukun yang kedua adalah sholat. Jadi sholat itu, ya kita bahas dulu ya. Rukun Islam itu ada 5 kan? Syahadat, sholat, terus puasa apa zakat? Zakat atau puasa? Puasa apa zakat? Atau zakat dan puasa nomor 3? Ya. Zakat dulu. Puasa. Ya nanti kita bahas. Puasa dan zakat, kemudian yang kelima adalah haji. 5 rukun Islam ini bertaraf, berjenjang. Yang rukun pertama mempengaruhi sampai kelima, tapi hakikatnya yang paling wajib dan paling penting adalah yang pertama. Kita bahas satu ya. Pertama tadi kita sudah membahas syahadat, itu yang paling basic. Jangan sampai kita teridentifikasi beli aqua tapi belinya ades. Kita katakan naik Honda tapi ternyata naik Yamaha. Kita mengatakan la ilaha illallah tapi beribadah kepada Tuhan lain. Itu fix, harus clear, harus jernih. Kita tidak boleh menduakan, menyekutukan Allah. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat. Yang pertama tadi jelas wajib, clear. Yang kedua, sholat. Ini tarafnya tadi saya katakan boleh berkurang tarafnya. Yang kedua, sholat. Sholat itu wajib bagi semua yang sudah bersyahadat, Tapi syaratnya bersyahadat tadi ada tambahan lagi, balik.
Yang tidak balik ya tidak wajib. Yang kedua tadi tidak wajib untuk yang tidak balik. Nah, balik itu juga ada hal lain. Mungkin sudah dewasa, mungkin juga berakal. Jadi kalau terkena pasal itu tadi, anak kecil atau belum balik karena anak kecil atau belum belum dewasa, kemudian tidak berakal, itu tidak terkena kewajiban untuk sholat. Tapi kalau sudah balik, sudah berakal, maka sholat itu wajib selama bernafas. Wajib selama bernafas. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, wajib sholat kalau masih bernafas. Kalau sudah tidak bernafas, disolati. Orang yang sudah tidak bernafas itu baru disolati. Tapi selama bernafas, balik, tidak gila, wajib sholat. Sholat dengan cara berdiri, dengan normal. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, berbaring. Tidak bisa dengan berbaring pakai tangan, pakai kode, pakai mata. Tidak bisa pakai isyarat mata, itu pakai isyarat seingatnya, sebisanya. Kalau sudah tidak itu berarti dia sudah pikun atau akalnya tidak ada, atau sudah pingsan atau koma dan sebagainya. Lebih dari itu ya disolati tadi. Nah, itu yang kedua ya. Yang kedua, yang ketiga adalah zakat. Nah, zakat puasa. Zakat. Haji dulu aja deh. Masih dulu. Itu berurutan karena berurutan. Boleh zakat, boleh puasa duluan. Karena ada hadis yang menyebutkan zakat duluan, ada hadis yang menyebutkan puasa duluan. Jadi teman-teman ada yang mengatakan puasa duluan, silahkan. Ada berdasar kepada hadis yang menyatakan puasa itu lebih dulu dari zakat, boleh. Atau menyebutkan zakat dulu daripada puasa juga boleh. Ada hadisnya, sama-sama ada dalilnya. Nah, ada dua hadis itu ya. Jadi boleh menyebut puasa dulu, boleh menyebut zakat dulu. Nah, dua ini tentu wajib kalau sudah muslim. Tapi persyaratannya tambah lagi, kemudahannya tambah lagi. Kalau pertama tadi benar-benar wajib, yang kedua sholat itu wajib, tapi ada syaratnya, balik, berakal, hidup. Ya. Yang ketiga dan keempat, puasa dan zakat, kita bahas bersama karena bisa bolak-balik ya. 3, keempat itu juga begitu. Yang wajib mengerjakan adalah yang mampu, yang balik, yang berakal. Ya, mampu karena sehat dan sebagainya. Kalau yang zakat mampu karena berharta dan sebagainya. Ya, itu tambahannya di situ. Ya, sholat dan puasa, zakat dan puasa. Kalau zakat itu ditambahin tadi mampu. Kalau tidak mampu ya tidak usah zakat. Puasa itu ya yang mampu saja. Tidak mampu puasa ya tidak wajib gitu. Memang tidak perlu berpuasa gitu. Itu sudah ada hukumnya. Boleh dibayar dengan fidyah dan sebagainya. Itu ada hukum-hukumnya. Jadi yang ketiga, keempat ini tadi ditambahin lagi jika mampu. Kalau sholat tadi kan benar-benar wajib. Kalau dinyatakan tidak mampu itu ya kalau sudah hilang akal atau sudah tidak bernafas. Kalau yang ketiga, keempat itu jika mampu. Jika mampu berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa ya tidak usah. Jika mampu berzakat ya berzakat. Kalau tidak mampu berzakat ya tidak usah berzakat. Ya. Tapi intinya adalah dua ini adalah untuk memberikan pelajaran bersosial. Bagaimana kita merasakan penderitaan orang yang tidak bisa makan, maka kita berpuasa. Bagaimana kita bisa mensucikan harta kita, membersihkan harta kita, maka kita berzakat. Nah, maka seringkali ulama itu mengatakan kalau berdoa tidak usah minta kaya, mintalah kepada Allah agar kita bisa berzakat, karena itu sudah mencakup itu. Kalau kita minta ya Allah berikanlah aku kemampuan untuk berzakat, pasti Allah akan memberikan kekayaan, itu sudah pasti. Tapi kalau kita minta ya Allah berikan aku kekayaan,
Bisa jadi nanti seperti Sa'labah, cerita Sa'labah tahu ya, minta kepada Rasul berkali-kali minta. Rasulullah sudah tahu kalau itu nanti ketika dia kaya mungkin akan melupakan kesusahannya, melupakan perintah Allah. Nah betul, begitu Sa'labah itu sudah kaya, kambingnya banyak, hartanya melimpah, dia lupa kepada Allah, dia lupa untuk berzakat, dia lupa untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, makanya ulama-ulama mengatakan lebih baik minta kepada Allah semoga kita diberi keluasan untuk bisa berzakat. Sudah minta itu dikabulkan Allah, pasti kita akan mendapatkan harta yang melimpah. Karena itu sudah satu paket itu. Orang yang bisa berzakat adalah orang yang mampu. Orang yang bisa berzakat itu adalah orang yang kaya. Itu pasti sudah jadi satu paket. Nah, yang kelima adalah haji. Tambahan lagi kan, haji itu adalah orang Islam berakal, merdeka, balik, dan mampu secara finansial maupun mampu secara fisik. Nah, itu tambahan masalah lagi kan. Semakin mudah kan ini. Dari yang nomor 1 sampai ke nomor 5 itu kan yang semakin mudah haji. Dan itu pun hanya dikerjakan 1 kali. Kalau sudah mengerjakan haji 1 kali ya sudah. Nah, kewajibannya sudah gugur. Nah, itu adalah pasal-pasal atau rukun-rukun yang ada dalam Islam yang simple, tapi kita seringkali melupakan. Itu adalah yang membedakan kita dengan orang non-muslim. Jangan sampai kita terlalu banyak membahas yang tinggi-tinggi, tapi kemudian kita melupakan jati diri kita melupakan bagaimana kita mengidentifikasi diri kita. Kita harus bisa mengidentifikasi diri kita. Oh iya, kita itu muslim. Oh iya, kita itu rukun Islam itu seperti ini. Jangan sampai kita terframing, kita tidak boleh menunjukkan identitas kita yang Islami. Cuman itu tadi ya, dari yang saya katakan, dari yang pertama sampai kelima, itu taraf kewajibannya semakin berkurang. Karena ada pasal-pasal tambahannya tadi, kriteria-kriteria tambahannya, bahkan sampai haji itu hanya 1 kali saja. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak pada Ustaz Taufik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita. Dan kita juga bisa selalu memperhatikan apa yang basic-basic dan yang bisa membedakan kehidupan kita dalam berislam. Selanjutnya apa ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dari para peserta? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
Mungkin itu jawaban saya. Nah, satu hal lagi ya, kalau ada orang memberikan omongan seperti ini, jangan langsung dipercaya, ya. Termasuk saya ngomong begini ini jangan langsung dipercaya. Silahkan di-compare dengan orang lain ya. Silahkan di-compare dengan orang lain, dengan ustadz lain, atau antum lihat di Al-Quran, antum baca di Al-Quran, antum telaah di Al-Quran, antum telaah di hadis, ya. Kalau ada kata-kata saya bertentangan dengan itu, ya berarti saya yang salah. Jangan langsung percaya kepada siapapun, tapi compare dengan buku kita. Buku kita itu Al-Quran dan Al-Hadis, itu yang utama. Tidak akan tersesat umat Islam jika tetap memegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan mengkultuskan siapapun. Ya, unzur ma qala wala tanzur ma qala. Ya. Perhatikan apa yang dibicarakan, tapi jangan melihat siapa yang berbicara. Jangan mengkultuskan orang, jangan langsung percaya, jangan subjektif kepada orang, objektif saja. Seperti saya seperti ini ngomong, silakan nanti di-compare, dilihat kalau ada kata-kata saya yang salah, ya jangan diikutin. Oke? Ada lagi silakan. Monggo, atau Pak moderator bagaimana? Kayaknya itu pertanyaan yang lama ya. Ya, nggak apa-apa, kita kan diskusi. Kita kan memang untuk diskusi. Kalau cuma saya yang ngobrol pasti ngantuk semua sudah jam sekian. Iya. Lebih baik kan diskusi. Memang tempatnya untuk diskusi. Saya pengen nanya deh. Nggak ada. Yang tak nanya itu ngantuk mestinya itu. Iya, saya sampaikan satu quote ya. Quote kita hari ini mungkin bisa ini juga menjadi pemicu saya gitu loh. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk kehidupan. Ya. Al-Qur'an itu adalah petunjuk kehidupan. Jadi begini, saya dulu sering di pondok maupun sampai di saya ngajar, itu saya selalu merangkum menjadi satu. Ilmu agama dan ilmu umum itu satu. Pusatnya di mana? Al-Qur'an. Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan, ya. Al-Quran itu adalah dalil, Al-Quran itu adalah ayat, Al-Quran itu adalah bukti yang digunakan seperti kalau kita mempunyai mobil, ada manual booknya. Kita hidup di dunia, itu manual booknya adalah Al-Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran kita biarkan tidak kita baca, karena itu adalah untuk kehidupan kita. Itu adalah petunjuk kehidupan kita. Maka semakin kita memahami Al-Quran, maka semakin jernih tujuan hidup kita, semakin clear, semakin lurus apa yang akan kita tempuh di kehidupan ini. Bagaimana kita membahas kehidupan ini, bagaimana kita melangkah di kehidupan ini, semuanya akan bisa kita selesaikan dengan buku petunjuk kita, yaitu Al-Quran. Ya, demikian ya. Jadi Al-Quran adalah buku petunjuk kehidupan kita. Semakin kita memahami Al-Quran, semakin jernih kehidupan kita. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, saya sebagai MC, kita tutup aja acara ini bersama-sama dengan membaca Hamdalah. Dan doa Baik, saya sebagai MC pamit undur diri. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya sendiri. Saya sebagai MC pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.